Stadion Wembley menjadi saksi sejarah lahirnya dongeng tak masuk akal Luton Town. Salah satu kota industri di Inggris ini kini merasakan indahnya promosi ke kasta tertinggi Premier League. Pencapaian The Hatters selama ini tentunya tak mudah. Klub kecil ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berjuang mencapai semua cita-cita yang diinginkan. Bagaimanakah perjalanan mereka sebelum naik ke kasta tertinggi Premier League? Luton merupakan kota yang terletak di tepi Sungai Lee. Menurut sensus di tahun 2021, kota yang berjarak 50 km dari London ini memiliki populasi sekitar 223.226.000 jiwa. Wilayah ini sangat terkenal dengan kota industri sejak abad ke-19. Industri unggulan dari kota ini adalah pabrik kopi dan kendaraan bermotor besar bernama Vauxhall Motors. Sebenarnya mereka juga sempat punya pabrik mobil yang berdiri sejak tahun 1905. Namun industri tersebut mengalami kebangkrutan dan harus tutup di tahun 2002. Beberapa industri menjadi tulang punggung yang membuat kota Luton bisa berkembang secara ekonomi. Meskipun begitu, di kota ini masih menghadapi berbagai masalah sosial, mulai dari maraknya kejahatan, kemiskinan, polusi udara, hingga tempat tinggal yang tidak layak. Selain itu, mereka juga kental dengan masalah etnis yang berbeda. Kota ini juga sering menjadi sasaran protes salah satu komunitas yang bernama English Defence League atau EDL. Organisasi ini bergerak untuk menentang komunitas Muslim di kota Luton. Menurut beberapa survei, Luton berada di peringkat teratas sebagai kota yang paling tidak menyenangkan untuk ditinggali. Di kota yang gak terlalu besar itu, berdiri klub sepak bola yang bernama Luton Town FC. Klub ini didirikan pada tahun 1985 dengan hasil dari gabungan klub Wanderers dan Excelsior. Klub yang berjuluk The Hatters ini merasakan masa jayanya di tahun 1955 hingga 1992. Saat itu mereka sempat menjuarai Piala Liga di tahun 1988 yang lalu. Namun mereka terpaksa terdegradasi 1 tahun sebelum era Premier League dimulai. Pada musim 1992-1993. Selanjutnya mereka selalu alami kesulitan selama 2 musim di Championship. Hingga akhirnya pasukan The Hatters harus mulai terdegradasi ke kasta ketiga. Luton sempat alami kebangkitan dengan kembali ke kasta kedua pada musim 2004-2005. Nasib buruk harus diterima Luton Town karena alami masalah finansial. Hal itu membuat mereka kembali terdegradasi ke kasta ketiga yang dikenal dengan nama League One. Akibatnya Luton Town kembali terdegradasi ke kasta keempat, yakni League Two. Ternyata usai berkompetisi di League 2, kondisi klub semakin gak kondusif. Skuad The Hatters harus terjun ke Conference Premier yang notabene-nya bukan liga profesional. Hal itu terjadi setelah Luton Town menerima pengurangan 30 poin akibat masalah yang sama. Kebangkitan Luton. Setelah menjalani masa-masa sulit, Luton Town perlahan mulai sedikit berbenah. Kebangkitan Luton ditandai pada musim 2013-2014, saat mereka memuncaki klasemen Conference Premier. Hal itu membuat Luton naik kasta ke Divisi 4 yakni League 2. Skuad The Hatters berada di League 2 selama 4 musim berturut-turut. John Steele yang berhasil membawa Luton ke League 2 dipecat usai hasil buruk yang diterima selama 2 musim. Nathan Jones yang mengambil alih Luton hanya butuh 2 musim untuk dapat membuat Luton kembali menggila. Mereka berhasil menjadi juara League 2 pada 2017-2018 dengan total torehan gol sebanyak 99 gol. Setelah 5 musim berturut-turut berada di National League, Luton Town lagi-lagi harus menghabiskan 3 musim untuk bisa promosi ke League One. Meskipun begitu, mereka justru ditinggal oleh Nathan Jones pada pertengahan musim 2018-2019. Nyatanya, performa Luton kala itu masih tetap membara. Mereka bahkan hanya butuh 1 musim untuk memenangkan gelar League One. Luton yang kala itu ditukangi oleh pelatih sementara, Mick Harford, lagi-lagi berhasil memberikan performa impresif.
Saat itu mereka berhasil menorehkan torehan 94 poin dan mencatatkan 90 gol. Hal ini membuat The Hatters kembali mengamankan tempat di EVL Championship. Meski begitu, mereka hampir kembali terdegradasi di musim perdananya saat diasuh oleh Graeme Jones. Tak mau ambil pusing, Luton kembali merekrut Nathan Jones untuk kembali menjadi pelatih mereka di musim 2020-2021. Keputusan ini menjadi keputusan paling tepat, mengingat Luton bertahan di Championship dengan sangat baik. Bahkan, mereka berhasil menempati peringkat ke-8 pada musim 2021-2022 dengan torehan 71 poin. Poin tersebut yang menjadi torehan poin tertinggi mereka di Championship. Kesuksesan Luton Town sehingga bisa kembali ke Championship tak lain dan tak bukan karena kemampuan Nathan Jones. Promosi ke Premier League secara dramatis. Luton Town mengawali kompetisi Championship musim ini dengan hasil yang tidak memuaskan. Dari 4 pertandingan, skuad The Straw Players gagal meraih 1 kemenangan pun. Namun, perlahan mereka bisa bangkit dengan Nathan Jones. Bersama pelatih asal Inggris itu, dia sukses menyulap performa Luton dalam waktu sekejap. Luton Town yang sebelumnya menempati papan bawah, kini berhasil merangsek ke peringkat 6. Dengan performa gemilang itu, Luton Town punya ambisi besar untuk lolos ke Premier League. Salah satu cara mewujudkan ambisi itu adalah dengan merekrut pemain dengan harga murah. Contohnya seperti Carlton Morris yang didatangkan dari Barnsley FC dengan biaya 2 juta euro. Lalu ada Matt Marcy yang didatangkan dari Hibernian FC dengan biaya 115.000 euro. Walaupun menggunakan pemain murah, perlahan keduanya mampu membuat performa tim menjadi lebih baik. Bahkan mereka tampil konsisten bersama Luton dengan menempati papan tengah klasemen. Sayangnya Nathan Jones tak bertahan lama untuk menangani Luton Town. Sebab dirinya memilih hengkang dan bergabung ke Southampton pada tahun 2022 yang lalu. Saat itu posisi kepelatihan digantikan oleh Rob Edwards. Kepercayaan itu mampu dibayar tuntas oleh Rob Edwards. Pelatih berusia 40 tahun ini berhasil membawa Luton Town finish di peringkat 3 Championship musim ini. Itu artinya skuad The Hatters berhak bermain di babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket promosi. Di babak tersebut Luton Town berhasil tampil tangguh hingga lolos ke semifinal. Saat itu mereka mampu menumbangkan Sunderland dengan agregat 3-2. Padahal skuad The Black Cat sedang tampil kuat-kuatnya karena diperkuat oleh Amad Diallo. Di babak penentuannya, skuad The Hatters tampil luar biasa dengan mampu mengalahkan Coventry City. Kemenangan itu membuat Luton Town jadi tim ketiga yang dipastikan promosi ke Premier League. Sebagai informasi, ini merupakan pencapaian terbesar Luton Town sepanjang sejarah. Pasalnya, mereka harus berjuang selama 9 tahun untuk bisa bermain di divisi kelima Inggris. CEO klub yakni Gary Sweet mengapresiasi kerja keras para pemain dan staf. Dia berambisi bisa membawa Luton Town jadi tim yang mengejutkan di Premier League. Setelah dipastikan promosi, Luton Town berhak mendapat uang tunai senilai 200 juta US dollar. Pendapatan itu tentunya berlipat ganda lebih besar dari pendapatan mereka di musim lalu. Pada musim tersebut, Luton Town hanya mendapat pemasukan sebesar 20 juta US dollar saja. Bahkan untuk urusan gaji pemain, mereka hanya menempati peringkat 20 dengan gaji klub terkecil. Rata-rata pengeluaran mereka untuk menggaji pemain hanya berkisar 9 juta US dollar saja. Namun skuad The Hatters mendadak bakal ketiban rezeki seandainya bisa bertahan di Premier League. Menurut laporan, skuad The Hatters bisa mengumpulkan dana setidaknya 360 juta US dollar seandainya bisa bertahan di Premier League selama 3 musim berturut-turut. Di sisi lain, kelolosan Luton Town ke Premier League menjadi hal yang patut dicontoh oleh klub lainnya. Sebab skuad The Hatters hanya dihuni para pemain yang kurang memiliki nama besar. Salah satunya Carlton Morris yang di musim ini telah melesakkan 60 gol dan 7 assist. Catatan tersebut menjadikannya sebagai top skor dan pencetak assist terbanyak klub musim ini. Tak heran jika Rob Edwards sumringah dengan performa para pemainnya. Dia berharap jika performa mereka bisa dipertahankan untuk mengarungi Premier League musim depan. Demi menunjang kenyamanan supporter dan pemain, manajemen akan melakukan beberapa perombakan stadion, salah satunya dengan merenovasi stadion mereka. Kabarnya renovasi ini menghabiskan dana mencapai 10 juta pound sterling atau setara 184 miliar rupiah.
Selama proses renovasi, Luton Town akan bermarkas di Power Card Stadium. Stadion ini bisa menampung lebih banyak penonton, yakni sekitar 19.000 penonton.